dari batas kota ke batas kota, bukan dari rumah kita ke rumah engkong kita yang di kampung, bukan. Paham ya? Dari batas kota ke batas kota itu. Kalau dari misalnya dari sini ke Bogor 50 kilo dari batas kotanya, tapi rumah yang kita tuju ada di Bogor bagian mana misalnya? Hah? Yang masuk pokoknya begitu misalnya. Masuk sudah sini. Sudah 180 ini misalnya begitu. Itu nggak bisa. Dihitung dari batas kota. Itu perlu. Jangan main jamak-jamak aja gitu. Nah, ada caranya. Jika 3 marhalah. Gitu ya. Kalau sudah 3 marhalah. 3 marhalah berarti berapa? 1 marhalah kan 41, 42. Nah, berarti berapa? 126, 128. Nah, berarti kalau sudah sampai di situ afdolnya jamak. Bukan jamak, qasar juga afdol. Gitu kalau sudah pasti jauhnya. Tapi kalau yang ini boleh-boleh aja. Nah, bagaimana sholatnya? Isya dulu atau maghrib dulu? Tergantung waktunya. Iya. Kalau jamak takdim, maka yang mana dulu? Maghrib dulu. Kalau jamak takhir, isya dulu. Enggak. Jamak takdim, perhatikan baik-baik. Jamak takdim wajib maghrib dulu. Kalau jamak takdim wajibnya maghrib baru isya. Tapi kalau jamak takhir sunnahnya tertib. Berarti apa? Tetap maghrib dulu baru isya. Jadi kalau kita sholat jamak itu urut aja. Maghrib, isya, duhur, asar. Begitu. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini akan membaca 1-2 hadis tentang sholat jamak. Ini karena banyak orang-orang kita dapati musafir, tapi dia nggak sholat. Maksudnya nggak sholat jamak gitu ya. Dia sholat, akhirnya ketinggalan sholat waktunya. Dan ini keringanan dari agama, dari Islam. Sholat jamak itu boleh, ada yang boleh, ada yang afdol bahkan, kapan boleh, kapan afdol, begitu. Dan sholat apa saja, penyebabnya apa saja yang boleh dijamak. Ya. Jadi jamak itu menggabung. Ini banyak orang yang rancu antara jamak dan qasar. Ya, dijadikan jamak qasar, padahal jamak itu sendiri, qasar itu sendiri. Jamak hukumnya beda sendiri, qasar beda lagi. Qasar meringkas, kalau jamak menggabung. Menggabung antara maghrib dan isya. Kalau dikerjakan di waktu awal, di sholat maghrib namanya jamak takdim. Kalau di waktu isya namanya jamak takhir. Nah, ini semua ada syaratnya. Jamak takdim ada syaratnya, jamak takhir juga ada syaratnya. Dari An Abdullah bin Abbas, hadisnya dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati duhri wal asri. Rasulullah menggabung, menjamak antara salat duhur dan asar. Idza kana ala dhahri sayrin, kalau Rasulullah SAW sedang di perjalanan. Ya, jadi jamak itu dilakukan ketika Rasulullah SAW di perjalanan. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Rasulullah SAW juga menggabung antara maghrib dan isya. Jadi ada dua, ya, duhur dan asar, maghrib dan isya. Itu yang digabung oleh Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Para ahli fikih, jadi hadisnya sudah jelas tadi ya. Hadisnya sudah jelas bahwa Rasulullah menggabung sholat maghrib ke isya, kemudian juga duhur ke asar. Wa'lam anna al-fuqaha lam yakhtalifu fi jawazil jam'i fil jumlah. Ya, ketahuilah bahwa para fuqaha tidak ada satupun yang berselisih tentang kebolehannya, tentang sholat jamak. Ini enggak ada ya satupun daripada fuqaha yang mengatakan tidak boleh. Jamak itu disepakati boleh karena ini adalah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun supaya kita mengerti bagaimana timbul khilaf, ada khilaf pada ulama. Hadisnya sama, tetapi sebagian lagi ada ulama dari 4 madhab yang namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak diperbolehkan jamak kecuali di Arafah dan Musdalifah. Nah, itu ya. Dari Arafah berarti rangkaian haji. Kalau haji dia boleh jamak, ya. Tapi di mana di Arafah dan Musdalifah. Ya. Maka apa penyebabnya? Begitu pertanyaannya. Apa penyebabnya? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa diperbolehkannya jamak itu sebabnya adalah nusuk. Nusuk artinya ibadah haji itu sendiri. Diperbolehkan jamak bukan karena musafir, tapi karena nusuk. Jadi oleh Imam Abu Hanifah mengatakan begitu. Ya. Wa takunul illah fi jawazi an-nusuk las safar, bukan karena safarnya. Kalau kita haji, ya berarti kita boleh jamak. Walaupun orang Mekah sekalipun, selagi dia haji berarti boleh menurut Abu Hanifah. Tapi pendapat madzhab yang lain sepakat ini boleh karena itu meringankan ya orang di perjalanan. Kita diperbolehkan untuk sholat jamak itu tadi. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis ini? Gitu. Bagaimana dengan hadis ini? Dijelaskan oleh Ibnu Umar bahwa bukan di waktu haji. Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah dalam pepergian Rasulullah menjamak. Di sini Imam Abu Hanifah mengatakan jamaknya ini, gitu ya. Jamaknya itu bukan seperti kita sholat kita gabung, enggak. Tapi sholat duhurnya dikerjakan di akhir waktu, kemudian sholat asarnya dilakukan di awal waktu. Nah, itu jamak, dianggap jamak. Makanya perjalanan nih jauh pergi. Nah, ini kita berhenti ke rest area itu kira-kira 2:30, begitu. Nah, duduk, sholat, kira-kira selesai sholat, bentar lagi masuk waktu asar, kita sholat juga. Itu menurut Abu Hanifah berarti jamaknya jamak suri. Suri itu gambarannya. Gambarnya kayak jamak, tapi dia nggak jamak. Gitu. Ya. Supaya kita tahu aja ada pendapat, jangan kaget maksudnya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat itu
tujuannya bukan mau menang sendiri, bukan. Oh, ada pendapat. Jadi kita bisa tidak marah-marah aja gitu. Salah itu. Ya, saya ngaji nggak begitu. Nah, itu nanti dulu. Ya, ini dari satu pintu. Itu pendapat para ulama. Ini ulama yang ya bisa dipegang semua, maksudnya dari madzhabul arba'ah. Ya, tapi kita kebanyakan arti 4 madhab, khususnya Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh aja, tidak masalah. Ya, boleh jamaknya seperti biasa kita sholat duhur, kemudian baru sholat isya, sholat asar. Ya, jamaknya. Kemudian di hadis tadi disebutkan begitu juga wa kadzalikal maghrib wal isya. Artinya dijelaskan lagi oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah menjamak begitu, menjamak salat duhur dan asar, juga salat maghrib dan isya. Gitu. Jadi tidak ada, jika sudah ada dalilnya kayak begini, ada dalil jelas, kemudian diiyakan oleh para ulama. Nah, ulama juga, jangan kita sendiri. Kalau kita pakai dalil sendiri, cari di Google hadis, ketemu hadis, kemudian oh ini berarti udah nggak ketemu hadisnya, pakai arti dulu, artinya, oh arti. Setelah artinya baru kita mau mengeluarkan satu hukum dari itu nggak bisa. Ya, itu semua pakai, ada pilnya yang diminum, ya. Itu ngajinya harus ada. Ini ngaji ini, oh cara memahami hadis itu tadi. Dari hadis ini dikatakan waqatil maghrib wal isya, begitu juga maghrib dan isya. Ya. Maka wa ajma'al ulama ala annal jam'a mumtani'un baina subhi ya wa ghairiha. Berarti yang enggak boleh dijamak di sini apa? Yang enggak disebut subuh nggak boleh sama duhur, lewat panjang, gitu. Kalau subuh sama duha gimana? Sama nggak boleh juga, ya. Ada nggak ada? Karena disebutkan cuma 2 itu, ya. 2-2 kan? Memang subuh diletakkan di dia sendiri supaya nggak bisa dijamak. Jadi jangan coba-coba menjamak, ya. Ya, ini bid'ah. Kalau dia mau berjamak sama sholat apa? Mau sholat apa tadi? Pilihannya 2 kan? Sholat duha, Masya Allah, ya. Bangun jam 7, sholat. Masya Allah, teman datang. Masya Allah. Masya Allah, rajin. Sudah sholat duha jam segini. Oh, iya, udah biasa saya. Ya, saya biasa begini gitu. Ya. Kira-kira berani jujur enggak? Allah, saya terlambat nih tadi sholat subuh. Enggak. Ya. Sholat hajat, sholat duha, sholat apa? Isyraq. Ya. Adapun yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah tadi tentang sholat di Arafah dan Musdalifah itu lain lagi sudah. Tapi tetap kita mengatakan bahwa jamaknya itu karena safar, paham ya? Karena safar, karena bepergian, bukan karena Arafah, bukan karena di Arafah, bukan karena Musdalifah. Ini kebanyakan ulama mengatakan diperbolehkannya karena kita safar. Nah, perlu juga difahami sekarang safarnya. Perginya untuk apa? Nanti dijelaskan, ya. Untuk apa kita pergi? Perginya yang selain maksiat. Pergi selain maksiat boleh. Begitu, ya. Mau apa misalnya? Mau apa coba kira-kira? Perjalanan silaturahmi. Pergi. Mau ketemu saudara, cari duit. Itu kerja. Itu boleh semua. Yang penting enggak maksiat. Ya. Kalau maksiat nggak boleh, ya. Mau berkunjung ke rumah fulanah, gitu ya. Mau perempuan berkunjung, ya, yang bukan mahramnya, gitu. Tapi kalau datangnya mau apa sih? Saya niat mau nikah,
Saya mau lihat dulu, misalnya gitu. Boleh nggak? Walaupun sudah punya istri? Nggak boleh dijamak nggak? Ini berhubungan dengan jamak ini. Untuk orang yang sudah punya istri, ya, orang yang sudah punya istri, kemudian dia mau lihat lagi. Itu kasihan ada perempuan, ya hidupnya kasihan. Saya mau lihat, boleh jamak nggak di perjalanan? Kalau ragu, tanya istri. Nah, gitu. Ini hukumnya boleh nggak? Tanya ke istri, ya. Kira-kira mau dijawab apa itu nanti? Kalau tanya sama istri, saya boleh nggak ya? Haram kamu ya, kalau gitu ya. Pasti dibilang haram itu ya. Nggak boleh jamak. Yang penting bukan maksiat ya, bukan maksiat. Itu maksiat menyakiti hati saya. Gitu gimana itu kalau dijawab kalau begitu? Hah? Jadi nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Sudah ada mulai yang pengakuan dosanya nggak boleh. Ya, boleh ya, boleh itu. Ini kan pengandai-andai aja biasanya bapak-bapak yang hidupnya tertekan di rumah biasanya senang kalau ngomong gini biasanya. Ya, kalau lagi ngomong begini, wah semangat biasanya. Nanti sampai rumah nggak usah ngomong gitu pak. Ya, tadi bab apa? Bab sholat jamak udah gitu. Jangan usah disebut yang begini-begini. Ya, kemudian ini perlu diperhatikan juga. Berapa? 2 marhalah kan? 2 marhalah. Ya, 2 marhalah. 1 marhalah kurang lebih itu disebutkan 41 kilo. Ya, 41 kilo kurang lebih. Ya, berarti 42. Ada kalau mengatakan 42, 1 marhalahnya berarti 84 kilo. Jadi perjalanan 84 kilo. Ya. Ini kalau fikih, kalau dibongkar itu banyak masalahnya ternyata. Ya. Sekarang 40 dari mana dihitungnya? 40 dari mana kita menghitung itu? Naik motor dan speedometernya, speedometernya lihat, wah sudah 120, misalnya begitu. Pakai itu ngitungnya? Enggak. 120 nol dari rumah, mampir ke rumah teman, jalan lagi, ya di Bekasi puter, pergi, bro sampai Cibubur, udah 120. Wah ini jamak ini udah, karena lihatnya patokannya itu. Enggak. Jadi ngitungin dari mana? Dari batas kota. Kalau dulu rumah itu perumahan, rumah kota ya, kota atau desa, terus semakin jauh kan itu namanya imranul balad, bangunan-bangunan yang terakhir di kota itu kan nggak langsung biasanya kumpul. Nah bagian akhir baru sampai. Jadi perumahan ramai di kota, semakin ke sana semakin jarang itu sampai kerumunan terakhir itu dihitung nama itu sudah batas kota. Tapi sekarang gimana di Pulau Jawa? Nyambung rumah gimana? Berarti nggak boleh jamak dong. Nah, karena nggak ada batas kotanya. Nah, gimana? Dihitung, dilihat dari batas kota. Itu tadi. Sudah cukup. Ini sudah masuk mana? Kota Bekasi misalnya. Nah, ini kota Bekasi. Sudah. Coret Bekasi. Ya udah dari situ berarti. Ya, dari itu baru boleh kita itu baru dihitung dari situ nolnya. Nah, baru jalan. Bukan dari rumah. Ya. Nah, tapi dari sampai mana? Bogor. Berapa Bogor? Hah? 50 kilo? Belum boleh. Nah, belum boleh. Nah, Cirebon boleh. Ya. Nah, yang penting berapa? Lebih 84 kilo. Begitu, lebih dari 84 kilo. Dan dari batas kota ke batas kota, bukan dari rumah kita ke rumah engkong kita yang di kampung, bukan. Paham ya? Dari batas kota ke batas kota itu.
Kalau dari misalnya dari sini ke Bogor 50 kilo dari batas kotanya, tapi rumah yang kita tuju ada di Bogor bagian mana misalnya? Hah? Yang masuk pokoknya begitu misalnya. Masuk sudah sini. Sudah 180 ini misalnya begitu. Itu nggak bisa. Dihitung dari batas kota. Itu perlu. Jangan main jamak-jamak aja gitu. Nah, ada caranya. Ya. Kalau kejebak macet. Ya. Nanti ya. Nanti, kalau nanti berhubungan dengan jamak yang lain, ya, itu nanti jamak yang lain. Sekarang jamak ini tadi, jadi berapa? Nanti kita jawab. 84 dari batas kota ke batas kota, nah, begitu. Ini pertanyaannya, kalau ragu gimana? Itu tanya orang. Nah, tanya. Ini rombongan nih, rombongan, naik mobil, berapa orang? Ini sudah 84 belum ya? Sudah. Oh, dia bilang gitu. Ya, terus ditanya, karena sering terjadi biasanya. Ya, berapa ini? Sudah lebih 84. Kamu tahu dari mana? Ya sudah mau capek, sudah capek kan. Ya, karena capek dia bilang 84. Boleh nggak itu jamak? Belum boleh. Belum boleh. Karena harus pasti. Ya, karena rukhsah. Rukhsah itu keringanan, tidak boleh diambil kecuali sudah yakin. Rukhsah itu kan keringanan. Keringanan tidak boleh diambil kecuali harus ya yakin dulu. Berapa? Yang satu bilang, belum sudah. Masih khilaf berarti ya. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah pakai HP juga ngerti. Ya, di aplikasi bisa dilihat tuh berapa kilo perjalanan. Mana batas kotanya? Jangan dilihat dari rumah ya. Dari rumah ke rumah bukan, tapi dari batas kota ke batas kota. Ya. Berapa tadi? 2 marhalah. Ya. Tetapi begitu. Mana yang afdol? Jamak atau enggak? Gitu. Pertanyaan. Kalau kita pergi mau jamak enggak? Ya, mau jamak enggak kita? Jamak lah dikasih, boleh jamak, ya jamak, bagus, ya. Para ulama mengatakan jika 3 marhalah, gitu ya. Kalau sudah 3 marhalah, 3 marhalah berarti berapa? 1 marhalah kan 41, 42. Berarti berapa? 126, 128. Berarti kalau sudah sampai di situ afdolnya jamak. Bukan jamak, qasar juga afdol. Gitu kalau sudah pasti jauhnya. Tapi kalau yang ini boleh-boleh aja. Terus ada orang bilang begini, "Ya, mana enak. Enggak, saya enggak mau. Jamak-jamak, sholat tuh pada waktunya." Kalau orang yang nggak pakai ilmu kadang-kadang ada yang begitu ya. Iya, ada orang gitu ya, nggak ngerti ilmu, nggak mau saya. Buat yang nggak mau ini ditanya, kenapa kamu nggak mau? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak pernah dengar aneh-aneh begitu. Aneh-aneh katanya. Itu ilmu dibilang aneh-aneh. Justru orang yang seperti itu dipaksa untuk jamak supaya dia tunduk dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, kan nggak bisa orang bilang, enggak, saya nggak mau. Nggak jamak-jamak, biasa, tepat waktu. Begitu. Ya, saya mau sholat tepat waktu. Ya. Ada orang lagi ngajar dari semangatnya dia ini, ya, mau tepat waktu maksudnya. Ya. Begitu sudah hampir adzan, belum adzan, sudah berdiri duluan. Ini orang lagi ngajar nih. Masya Allah, alangkah solehnya orang ini ya. Masya Allah. Ya. Ini belum orang lagi ngajar, lebih afdol. Ya, ini dengerin ilmu ini lebih afdol daripada sholat. Toh sholat juga bisa nanti. Ya, berdiri duluan. Belum adzan belum. Sudah berdiri duluan. Nah, itu tadi cita rasa dalam ilmunya hilang. Ya, nggak punya cita rasa, nggak ada dzauq.
Ya, duduk. Ya kalau terpaksa saya nggak bisa, kalau nggak sholat nanti saya takut nggak kebagian pahala ini. Pak, di sana, jangan di tengah. Ini di tengah-tengah orang kan begitu. Subhanallah. Masya Allah ya, makhluk Allah ini macam-macam ya. Jadi kalau sudah 3 marhalah maka afdal dia jamak, afdalnya juga qasar. Begitu. Kalau kurang berarti boleh. Itu afdal. Ya. Sekarang sholatnya. Ya. Sholatnya gimana? Bagaimana sholatnya? Isya dulu atau maghrib dulu? Tergantung waktunya. Iya. Kalau jamak takdim, maka yang mana dulu? Maghrib dulu. Kalau jamak takhir, isya dulu. Enggak. Jamak takdim, perhatikan baik-baik. Jamak takdim wajib maghrib dulu. Kalau jamak takdim wajibnya maghrib baru isya. Tapi kalau jamak takhir sunnahnya tertib. Berarti apa? Tetap maghrib dulu baru isya. Jadi kalau kita sholat jamak itu urut aja, maghrib isya, zuhur asar, begitu. Ya, cuma bedanya kalau jamak takdim wajib tertib, kalau jamak takhir sunnah tertib. Berarti kalau bingung, gimana yang mana sih yang sunnah? Begitu ya. Nanti antum pergi bareng-bareng rombongan baru, yang mana sih katanya yang mana? Ingat, pokoknya tertib aja, dah gitu. Ya, tertib aja. Berarti maghrib dulu, baru isya. Ya, asar, zuhur dulu baru asar. Jadi ingat-ingat ya, kalau jamak takdim hukumnya wajib tertib. Kalau jamak takhir sunnah tertib. Itu bedanya. Ya. Berarti afdalnya gimana? Ya sudah, afdalnya gitu. Ya diingat-ingat, kita pokoknya sholatnya tertib aja. Ya. Kemudian di hadis juga disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, ya. Apalagi yang belum kita bahas tadi? Urutannya ya, urutannya. Kemudian berangkatnya. Mulai kapan kita diperbolehkan jamak? Begitu pertanyaannya. Mulai kapan? Di mana kita boleh jamak? Kalau sudah keluar batas kota. Ini sekarang kita mau pergi nih. Misalnya mau pergi tadi, sudah lewatin aja dulu batas kota. Kemudian kita turun, sholat jamak. Di situ. Ya, lewat batas kota. Walaupun belum sampai 84 kilo tadi, tapi yang penting tujuannya memang lebih. Misalnya kita mau pergi ke Cirebon atau ke mana yang jauh misalnya gitu, ya. Maka begitu sampai di bandara pun sudah boleh jamak karena tujuannya memang jauh, ya, begitu. Gimana? Ya, ya betul. Berapa kira-kira lamanya orang boleh jamak? Ya, jamak itu diperbolehkan 4 hari. Ya, tidak terhitung hari masuk dan hari keluar. Gitu. Kalau kita tinggal di satu tempat, satu kota, niat, misalnya ada pernikahan tanggal 10, rajin gitu datang tanggal 1. Di undangannya tanggal 10 gitu datang duluan. Ya, sampai sahibul baitnya, waduh dikasih makan ya. Tamu ini terlalu rajin, diundang tanggal 10, tanggal 1 udah datang misalnya. Nah itu begitu dia datang karena niatnya sudah 10 hari, maka di situ sudah nggak boleh jamak. Nah, sudah nggak boleh jamak karena kita sudah niat lebih dari 4 hari. Ya. Bahkan 6 hari itu, karena hari masuk dan hari keluar nggak dihitung. Hari datang itu nggak dihitung, hari keluar nggak dihitung. Berarti semuanya 4. Kalau dijumlahkan 6 hari. Orang 6 hari itu boleh jamak. Misalnya kita pergi
Kita pergi dari sini ke Surabaya misalnya, sampai di Surabaya 3 hari, ya 3 hari. Setelah itu kita pergi ke kota lain misalnya, ke Malang misalnya. Kemudian kita balik lagi, ya itu boleh. Setiap keluar balik lagi, ya. Yang 3 hari pertama nggak dihitung, dia udah keluar kan, balik lagi, dia berarti dari 0 lagi, dia boleh lagi, begitu. Jamak. Itu kalau yang menentukan pulang dan perginya kita sendiri, gitu. Tapi kalau yang menentukan pulang dan perginya adalah orang lain, misalnya ada orang utang, ada punya pekerjaan, saya datang ke sana, saya mau selesai, mau rencana 3 hari ini kelar pekerjaan, ternyata mundur. Biasa orang kalau utang kan jarang tepat biasanya, ya. Nah, ini warisan dari dulu begitu Bang ya. Orang kalau ngutang, ini kapan nih? Ya besok. Mundur dia besok. Dia boleh. Besok ada lagi. Kita kapan ini? Insya Allah lusa. Ya, besok lusa. Besok mundur lagi. Boleh sampai 18 hari. Karena yang menentukan bukan kita. Kalau orang lain, diperbolehkan sampai 18 hari. Ya. Kalau kita yang menentukan, nggak boleh. Ya. Berarti jamak. Sholat jamak itu tadi caranya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sholat duhra wal asra jam'an. Ada riwayat yang lain Rasulullah sholat duhur dan asar jam'an. Ini berhubungan dengan pertanyaan tadi. Bil Madinah, Rasulullah masih di rumah, ya, artinya di kota Madinah, fi ghairi khaufin wala safar. Ini pertanyaan. Ada Rasulullah menjamak sholat, ada riwayat, ya, riwayat Muslim, Rasulullah sholat jamak tidak dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang, ya, bukan juga di dalam keadaan safar. Enggak safar di Madinah, berarti kan di kotanya Rasulullah. Begini, ya. Ini para ulama fuqaha berselisih pendapat di sini. Kok bisa? Di sini disebutkan bahwa kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan sakit yang tidak diketahui, gitu. Sakitnya nggak diketahui. Di sini diperbolehkan untuk apa? Sholat jamak karena sakit. Tapi tidak sepakat para ulama, tidak sepakat. Tapi di zaman sekarang bagaimana? Kita boleh nggak mengambil setelah kita tahu pendapatnya? Boleh-boleh aja. Jadi jangan cuma sakit, puyeng dikit, jamak. Ya bukan begitu ya. Yang sakit, yang mudah-mudahan nggak sakit lah. Insya Allah kasih kesehatan semua. Ya, semua jamaah al-muqarrabin kasih sehat semua. Ya, diberikan zahir batinnya sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini tadi yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jamaah dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina duhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Ya, qala ar-rawi an Ibnu Abbas, periwayatnya mengatakan dari Ibnu Abbas, qultu lahu lima fa'ala dzalik. Ditanya, kenapa Rasulullah mengerjakan begitu? Jamak kok di keadaan di kotanya, kai la yuhrija ummatahu, ya, dikatakan supaya tidak memberatkan umatnya. Berarti ada lagi di sini, ini berhubungan dengan pertanyaan jamak dalam keadaan tadi, ya, misalnya macet, begitu. Itu macet jangan tiap hari tapi ya. Kalau kita tahu misalnya ini keluar kantor jam 5 sampai Bekasi jam 8 misalnya begitu. Tiap hari terus mau jamak terus. Ya udah berarti kita tunggu, kita kejar duit dunia aja boleh 8 jam kita mau bisa, masa kita tunggu? Wah, ini kalau saya cari taksi sekarang kalau masuk tol macet misalnya gitu. Ya udah tungguin itu dulu. Cari musola terdekat, iktikaf di situ sampai maghrib jalan seharusnya, ya. Nah, tapi ini kondisi nggak sengaja itu misalnya begitu. Nggak sengaja, saya nggak tahu kena macet. Bagaimana itu?
Kalau sudah karena ada pendapat juga yang mengatakan bahwa yang penting safar antara Bekasi dan Jakarta, kan beda itu. Bekasi kota, Jakarta kota, beda. Ya, dibilang kalau yang disebut safar namanya safar qasir. Kalau kurang dari 82 kilo itu disebut kesafarnya safar qasir, pendek, perjalanan pendek. Kalau perjalanan panjang, itu tadi yang tadi berapa? 82 atau 84 kalau digabungkan, ya. Ya. Tapi ada kekurangan memang di sini ini, kalau sholat di pinggir jalan kok malu, itu. Oh, nggak bisa. Padahal itu kalau ada tempat kosong, kalau mau ya. Kayak kita lihat Mekah di Madinah itu perjalanan kan nggak banyak rumah. Masjid juga kalau di perjalanan Mekah Madinah itu jauh, ya. Nah, jadi mereka kalau sudah masuk waktu maghrib, mobil satu berhenti, dia gelar, yang lain ikut sholat di belakang ya, mobil yang lain. Ya, kadang mau sholat malu, dilihat orang, ya. Kalau nggak sholat nggak malu, nongkrong sampai maghrib nggak malu dia, ya. Giliran sholat malu, subhanallah, ini salah minum, ya. Ada apa ini? Ya. Hadis ini, hadis yang tadi dikatakan Rasulullah sholat tidak dalam keadaan pergi, ya. Kemudian ada periwayat si perawi ragu, gitu ya. Setelah dikasih tahu oleh Ibnu Abbas, iya ini tuh aku lihat Rasulullah. Kemudian dia langsung datang kepada Abu Hurairah, ya. Abdullah bin Syaqiq ini mendengarkan hadis tadi ragu, masa sih di Madinah begitu. Kemudian dia datang kepada siapa? Kepada Abu Hurairah, ya. Haka fi sadri min dalika syai'un. Ada sesuatu kayak mengganjal di hatiku, maka aku datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Kemudian ditanya, fa'ataitu fasa'altuhu. Aku tanya. Fasaddaqa maqalatahu, kata Abu Hurairah, benar itu, Ibnu Abbas, benar. Begitu. Ya. Nah, tapi para ulama mengatakan tidak ada apa-apa, kemudian kita boleh kita mau jamak begitu aja, nggak boleh. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ditakwil itu maknanya adalah Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang tidak diketahui sebabnya. Nah, karena orang yang baik, ya, memang dianjurkan dalam agama itu kan nggak boleh cerita-cerita kecuali kita minta doa, ya. Saya sakit, saya gini, enggak. Orang itu suruh diam aja. Nah, kecuali kita minta doain saya lagi sakit, nah itu boleh. Kalau harapannya itu. Tapi kalau cuma mengeluh, saya sakit, ini sakit, tiap ketemu sakit terus, ya, enggak pernah. Kalau kita punya untung diam-diam dia, ya. Kalau lagi sakit baru, ya. Pendapat ini yang mengatakan andai kata, gitu ya, andai kata tidak diketahui dianggap sakit, tidak sakit. Tapi Imam Nawawi mengatakan itu mungkin sakit, ya, ada sakit yang Rasulullah SAW tidak diketahui penyakitnya oleh para sahabat, tapi Rasulullah sholat jamaah. Ditakwil seperti itu, ya. Imam Ibnu Sirin, Imam Syafi'i sendiri, ya, atau pengikut daripada Imam Syafi'i juga mengatakan boleh, gitu ya, jamak tanpa tadi walaupun belum sampai ke 84 kilo atau 82 kilo. Sekarang mana yang afdol? Sekarang afdoliyahnya, ya, jamak takdim atau jamak takhir? Itu pertanyaannya. Jamak takdim atau takhir? Ini kalau hukum kita rapatkan begini nanti ya. Jamak takdim? Iya. Nanti dulu perjalanannya dulu sekarang. Ini ada tiga bagian. Pertama, kalau kita
di waktu jamak takdim, waktu maghrib kita di tempat. Tapi nanti isya kita di perjalanan, misalnya di perjalanan. Maka afdolnya takdim. Jadi setiap kali kita turun di satu tempat, kita disunahkan. Oh itu saya mau mampir ke rumah saudara saya, ya di perjalanan, supaya nggak pakai warung, lalu makan di sana. Ya. Berhenti dulu ke rumah saudara, kita mau istirahat dulu, kemudian maghrib di situ. Mau istirahat sampai isya baru jalan, maka afdolnya takdim. Begitu. Ya. Kalau sebaliknya, di waktu pertama kita di perjalanan, di waktu isya, di waktu kedua kita sudah sampai tujuan, maka jamak takhir afdol. Paham? Gimana contohnya? Dari sini jam 4 sore selesai asar kita jalan, pergi ke mana? Yang kira-kira 200 meter, 200 kilometer misalnya, ya. Kira-kira di perjalanan maghrib kita masih di perjalanan di tol, tapi isya kita sudah sampai tujuan. Di sini lebih afdol takhir supaya tenang sampai di rumah, sampai tujuan, bisa mandi dulu, bisa apa lebih fresh. Kemudian kita sholat. Itu jamak takdim, jamak takhir tadi yang lebih afdol. Jadi tergantung kita mau istirahatnya di waktu apa. Kalau istirahatnya di waktu awal, berarti kita jamak takdim. Kalau istirahatnya waktu akhir, berarti jamak takhir. Jelas ya? Nah, sekarang begini, berangkat jam 11 siang, zuhur masih di jalan, maghrib juga belum sampai ke tujuan. Ini ikut yang mana? Zuhur dan asar, afdolnya maksudnya. Zuhur dan asar sama-sama di perjalanan. Mau takdim atau takhir? Di sini khilaf para ulama. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan takdim afdol. Kenapa? Li bara'atid dhimmah, supaya cepat-cepat terbebas dari kewajiban. Nah, udah, yang penting kita sholat, udah selesai. Enak sudah. Ya. Itu. Tapi Imam Romli mengatakan enggak. Takhir lebih afdol. Ya. Kenapa? Kalau kita sholat di waktu pertama, kita belum masuk waktu yang kedua. Tapi kalau kita masuk ke sholat yang di waktu asar, takhir maksudnya, berarti kita mendapatkan sudah masuk 2 waktu. Itu alasannya. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak paham nggak apa-apa. Oh, ya. Ya, oh itu. Jadi yang gampangnya kalau buat kita gimana? Boleh jamak takdim, boleh takhir, udah begitu aja. Ya. Kalau afdolnya tadi ingat di perjalanan mana yang mau istirahat nih? Kita mau istirahat di waktu apa? Nah, gitu kerjakan. Ya. Yang nggak boleh itu kalau takhirnya sampai setahun. Kan ada orang takhir setahun ya. Ya, lama. Ya, musafir terus ini nggak pernah sholat. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian kalau jamak tadi ya, syaratnya jamak. Ya. Jamak takdim, ya berarti kita lihat. Ya, kalau jamak takdim berarti di awal kita sholat duhur, kemudian baru sholat asar. Kalau jamak takhir, begitu, kita mau takhir nih, kan masuk waktu duhur dulu adzan, Allahu Akbar, kita tahu nih adzan. Kayak maghrib misalnya yang gampang, maghrib mau isya, kita di perjalanan atau kita sudah sampai ke kota tujuan, tapi kita tidak mau tinggal lama di situ, kan boleh jamak itu. Sampai berapa hari tadi? 4. Ya, 4 hari, tidak masuk hari keluar dan masuk, tidak termasuk hari keluar dan hari masuk. Berarti 6 hari. Ya. Di perjalanan kita duduk lagi ngobrol nih, musafir. Adzan Allahu Akbar, apa itu? Maghrib. Nah, kita harus niat nawaitu takhir. Saya niat mau takhir. Begitu caranya. Ya, saya niat. Nanti kenapa enggak sholat? Kenapa enggak sholat? Nanti
Ya, saya niat takhir aja. Ya sudah, cukup gitu aja. Saya mau takhir, gitu aja cukup. Itu namanya niat takhir. Ya. Kenapa nggak sholat? Enggak, malas perjalanan jauh. Misalnya begitu. Dia nggak dapat itu. Dosa. Ya. Kalau dia masuk waktu maghrib, dia nggak niat. Nah, ini pertanyaannya. Gimana masuk waktu maghrib, kemudian dia nggak niat? Dulu ngobrol sama temannya, adzan ya, adzan dah adzan, nggak apa-apa, terusin aja ngobrol, dia ngobrol, nggak pakai niat, artinya nggak niat takhir dia. Maka bukan sholat jamak itu namanya, karena nggak ada niat, menjadi qadha. Sholatnya sholat qadha, bukan sholat jamak. Kalau jamak itu niat, saya mau niat mau takhir, dah cukup gitu aja. Ya, bahasa Indonesia yang itu kan niat ada di hati. Ya, dan cukup dia mengatakan saya mau takhir, sudah cukup. Ya. Enggak harus diucapkan. Cukup ya. Jadi berapa jamak yang diperbolehkan tadi? Musafir, safar, ya. Kemudian apa lagi? Sakit. Sakitnya ini harus benar-benar sakit, ya. Jangan sakit-sakit ringan. Sakit bisul jamak, ya. Sakit hati jamak, ya. Dibohongin orang jamak, enggak. Yang benar-benar sakit, yang kira-kira dia kalau misalnya kan kalau orang sakit kadang-kadang dia merasa lebih enak nih, enakan sedikit. Mumpung lagi enak, sholat jamak. Takut nanti di waktu akhir waktu dia nanti semakin parah misalnya sakitnya. Nah, itu keringanan diperbolehkan. Ya, daripada tidak sholat. Tadi ada caranya, nggak ada alasan tadi. Mesti diperbolehkan. Yang ketiga, yang diperbolehkan, masih ada waktu nggak nih? Berapa menit? 3 menit. Yang ketiga, yang diperbolehkan sholat jamak kalau hujan. Hujan nih, hujan, deras, hujannya deras. Kemudian kita biasa sholat jamaah, afwan. Kita biasa sholat jamaah ke masjid. Sampai di sini maghrib penuh, gitu ya. Hujan deras, kita boleh jamak. Yang biasa sholat di masjid, bukan sholat di rumah. Hujan jamak, nggak boleh. Itu khusus orang yang sholat di masjid dan dia dari rumah. Kalau dia paksa jalan, itu akan basah. Gitu. Kalau rumahnya dekat, enggak juga, enggak boleh. Ini kayak zaman dulu tuh, zaman Rasulullah SAW. Ya, rumahnya jauh-jauh berangkat ke masjid. Kalau kita kan, kalau jauh dikit sudah udzur gitu ya, udah jauh, enggak udzur. Tadi ya, itu boleh. Tetapi hujan tadi tetap turun, masih turun dalam selesai sholat maghrib. Misalnya sholat maghrib, sudah assalamualaikum, hujan masih deras juga. Di sini boleh jamak. Boleh jamak. Tapi diniatkan, ayo sholat jamak, dikasih tahu jamaah, ayo sholat jamak. Bangun, qomat. Misalnya, ayo qomat. Pas qomat, Allahu Akbar, hujannya berhenti. Mau jamak tadi ya, hujan berhentinya langsung, gitu. Udah nggak ada hujan sama sekali. Jangan sholat Pak, nggak boleh. Ya, itu kalau sampai takbir Allahu Akbar masih hujan juga, boleh terusin jamak, begitu. Ya, belum pernah praktek belum ya? Praktekin nanti kapan-kapan. Ya. Kalau rumahnya dekat-dekat ya jangan. Ada payung, ada apa, gitu ya. Dan itu sekali lagi diperbolehkan kalau kita sholat di masjid. Untuk jamaah di masjid ngumpulin orang susah, begitu. Ya, kalau sholatnya di rumah, sudah sholat di rumah, ya, jamaah lagi. Kata istrinya kosor aja sekalian mah. Udah 2 aja, ya. Gitu. Tapi Allah suka ya rukhsah itu diambil, kan gitu. Allah senang melihat hambanya yang mengambil rukhsahnya. Tapi yang penting sudah pasti. Kalau masih 80 kilo nggak boleh,
Jangan dikira-kira, udahlah Allah Ghafurur Rahim, nggak apa-apa, udah. Nggak bisa. Harus berapa? Tadi tentukan, ya. Dan kalau sholat hujan, yang tadi waktu hujan boleh dijamak, itu hanya jamak takdim. Jangan salah, ya, hanya jamak takdim. Misalnya ini, sholat di sini, lihat, hujan dari jam 5 deres, masjid kosong, tinggal beberapa orang aja. Ini hujan terus, udah jamak aja jamak. Itu tunggu jamaah nanti. Enggak boleh itu. Ya, itu hanya diperbolehkan jamak jamak maksud jamak di takhir. Nanti isya aja lah. Siapa tahu isya lebih rame. Enggak boleh. Nah, itu hanya jamak takdim. Ya. Sudah? Ada pertanyaan? Oh, boleh. Jam pagi. Iya. Oh enggak boleh sholat di kendaraan, enggak boleh. Kita harus turun. Kita turun di masjid, ya. Kalau kita sholat di kendaraan itu boleh sholat sunnah, itu boleh. Ya, mau di kendaraan sambil nyupir pun sholat sunnah boleh. Ya, tapi kalau sholat fardu enggak, harus masuk berarti sholat, makan dulu, baru minum kopi, ya, baru kita. Dijamak karena hadir, karena kita belum, kalau jamak kan kalau Jakarta kan dekat itu, belum sampai. Oh, jamak karena dia di tempat. Itu tadi kan ditakwil, dijelaskan oleh para ulama, mungkin Rasulullah dalam keadaan sakit, gitu. Kalau dalam keadaan sakit. Kalau pengantin, cuma hadir pengantin dan itu belum ya. Iya. Walaupun ada pendapat artinya kalau sekali lagi ya, belum sampai 84 kilo, tapi itu jarang gitu, jarang terjadi, kemudian kurang, namanya jamak, itu namanya safar qasir. Perjalanan yang kurang dari 84 kilo namanya safar qasir itu ya. 82 kilo kurang itu namanya safar qasir. Nah, sebagian ulama membolehkan, Imam Ahmad membolehkan, jadi kalau diambil yang penting safar. Itu disebut safar. Safar pokoknya safar panjang, safar pendek itu boleh diambil. Tapi kalau perjalanan 18 kilo kedekatan itu ya, terlalu dekat itu ya. Iya, ada lagi? Iya, itu di sana. Gimana? Ada yang qomat? Oh iya, bagus. Ini pertanyaan penting. Gimana? Ya pakai qomat. Jadi kita bangun qomat. Kalau kita rombongan bahkan adzan dulu. Adzan untuk yang pertama, kemudian qomat untuk yang kedua. Adzan dan qomat untuk yang pertama, qomat untuk yang kedua. Gitu ya? Iya. Waktu subuh itu kita di mana posisinya? Hah? Waktu di pesawat. Kita subuh ada di pesawat. Ya sudah, kita sholat di pesawat dan kita mengkodoknya lagi. Ya, kita sholat di pesawat dan kita mengkodoknya lagi. Itu lebih selamat, lebih aman. Ya, kita sholat, tapi kita mengkodok. Mengapa? Karena kan di pesawat itu bisa tahu, misalnya kiblatnya atau sholat duduk. Hah? Ya makanya, apa kita mau ngelawan?
Ya makanya itu tadi kita tetap sholat, namanya sholat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu kita tetap sholat, ngadepnya kemanapun. Ya kalau kita setahu kita mana kira-kira kiblat yang nggak memungkinkan, ya sudah kita sholat. Tapi nanti begitu kita sampai mengkodok, kodoknya nggak dosa sudah, boleh. Begitu. Hah? Boleh, sholat Jumat, boleh, boleh, boleh. Misalnya kita sholat Jumat, kemudian kita sholat asar setelahnya, boleh, nah, boleh itu, ya. Pelaksanaan sholat jamaah itu kita pernah lihat di rest area di sholat maghrib kita udah ada yang jamaah, sementara di belakang itu ada yang ambil juga, dia bikin jamaah sendiri. Nah, yang maksud saya kalau mau jamaah itu tetap ikut yang ada di dalam dulu untuk makmum, baru nanti selanjutnya di belakang. Iya. Kalau sholat jamak seperti kayak di rest area kan masjid orang rombongan-rombongan itu datang sendiri gitu misalnya banyak. Ya. Mana yang lebih afdol, kita ikut bersama mereka atau kita bikin sholat jamaah sendiri gitu. Ya, kalau kita nggak tahu ini sekarang sholatnya sedang sholat apa, tinggal sisa berapa rakaat, kan nggak tahu sama sekali gitu. Atau dia lagi berdiri ini berapa, gitu. Maka kita bikin jamaah sendiri, nggak apa-apa. Lebih baik supaya kita benar-benar dari awal sama rombongan nih, Allahu Akbar, nggak masbuk. Nah, itu tadi supaya benar-benar, ya. Udah itu aja dulu, ya. Nanti kita sambung baru jamak kosor ya, baru kosor. Ini sekarang baru jamak ya, baru jamak. Nanti berikutnya adalah kosor. Karena kosor ini beda dengan itu tadi. Ya, berhubungan ini keseharian kita ini biasanya. Makanya saya heran kadang-kadang orang rombongan sholat di rest area berhenti, ya berhenti di rest area, sholat isya, habis isya pulang, sholat maghrib keluar. Nah, sholat isyanya kan sayang, bisa dijamak padahal. Dia kalau ini harus difahami semua ya. Wallahu a'lam bishawab.